Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sri Wulan Cakrawati, SPT MP, merupakan seorang staf pengajar atau dosen di Universitas Tadulako pada Fakultas Peternakan dan Perikanan, khususnya pada Prodi Peternakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Ilmu Produksi Ternak Potong, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi peternakan semester 3 yang membahas tentang potensi ternak potong dengan menjelaskan secara runut mulai dari pertumbuhan ternak dan proses pembiakan ternak, serta pengelolaan atau manajemen produksi ternak, yaitu ternak sapi, kerbau, kambing, dan domba, yang meliputi sistem pemberian pakan, sistem pemeliharaan, dan tata laksana pendukungnya, serta pencegahan dan pengobatan penyakit, sehingga dapat menghasilkan produktivitas daging yang optimal. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 1. S1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tugas dengan prinsip agama, moral, dan etika. Yang kedua, S2 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, S5 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang ilmu produksi ternak potong secara mandiri, jujur, dan memiliki semangat kewirausahaan. Yang keempat, S8 menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Yang kelima, S9 bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keenam, P1 mampu menjelaskan karakteristik dan dapat membuat penilaian mutu ternak berdasarkan performance eksteriornya. Yang ketujuh, P2 mampu menjelaskan penyebab-penyebab penyakit pada ternak, pencegahan dan pengobatannya. Yang kedelapan, P7 mampu menjelaskan karakteristik dan kualitas bahan pakan dan mampu memformulasi ransum. Yang kesembilan, P8 mampu menjelaskan manajemen produksi ternak potong dalam upaya mengefisienkan dan mengoptimalkan produksi. Yang ke-10, KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, inovatif berdasarkan ipteks di bidang ilmu secara efektif, efisien, dan produktif. Yang 11, KK2 mampu melakukan penyuntikan pada ternak dalam proses pengobatan penyakit. Yang ke-12, KU3 mampu mengkaji dampak dari pengembangan dan implementasi iptek. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi yang pertama, mahasiswa bertanggung jawab serta dapat bekerja sama. Yang kedua, mahasiswa menguasai teori dan aplikasi tentang ilmu produksi ternak potong. Yang ketiga, mahasiswa memiliki keterampilan dalam ilmu produksi ternak potong. Yang keempat, mahasiswa memiliki skill untuk mengelola produksi ternak potong. Dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dosen wajib melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana teknik pengajaran yang biasa dilakukan yaitu menggunakan teknik pembelajaran DAA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sementara untuk model pembelajaran digunakan model blended learning, di mana ketika di dalam kelas atau ruangan menggunakan LCD dan bahan mengajar dalam bentuk PowerPoint. Sedangkan ketika pembelajaran dilakukan di luar kelas, biasanya menggunakan metode media Google Meet, Classroom, maupun Zoom Meeting. Untuk pemberian tugas kepada mahasiswa, biasanya saya akan memberikan tugas dalam bentuk membuat rangkuman
ataupun makalah yang saya ambil dari pokok-pokok bahasan dalam mata kuliah Ilmu Produksi Ternak Potong yang meliputi pengenalan bangsa-bangsa ternak potong, pertumbuhan ternak potong, reproduksi dan pembiakan, pakan ternak potong, sistem produksi, manajemen kesehatan ternak potong, tata laksana pendukung, karkas, serta analisis kelayakan dan usaha ternak potong. Untuk penilaian kepada mahasiswa, kami menetapkan bobot penilaian berupa partisipasi atau kehadiran sebesar 10%, pembuatan esai atau tugas terstruktur 15%, UTS 25%, dan UAS 25%, serta praktikum 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi alhamdulillah kita pagi ini berkumpul di ruangan kelas ini untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah Ilmu Produksi Ternak Potong ya. Jadi seperti yang sudah kalian dijadwal ya, bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah 3 SKS, berarti tentunya ada mata kuliah nanti prakteknya ya. Dan yang harus kalian ingat, pahami, jadi mata kuliah ini bukan saja unsur penilaiannya kehadiran kalian dalam kelas, tetapi nantinya juga ada nilai dari praktek di lapangan ya. Nah, sehingga nanti kalau kedua unsur penilaian tersebut terpenuhi, nanti insya Allah bisa mendapatkan nilai yang baik ya. Baik, mata kuliah ini yaitu Ilmu Produksi Ternak Potong, di mana dengan pokok bahasan pakan ternak potong yang meliputi pembahasannya mengenai definisi pakan, tujuan, serta manfaatnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan pakan dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan pakan tersebut. Dan yang ketiga, mengenai formulasi pakan ternak potong. Nah, jadi ketiga subpokok bahasan ini yang akan Ibu jabarkan, sehingga nantinya kalian bisa betul-betul memahami ya materi yang Ibu sampaikan mengenai pakan ternak potong. Jadi pendahuluan, di slide ini kalian lihat ada gambar diagram ya, bentuk segitiga. Di sudut segitiga itu ada poin-poinnya, yaitu ada manajemen, breeding, dan feeding ya. Jadi manajemen itu bagaimana cara atau tata kelola ya dalam memelihara ternak. Breeding tentunya bagaimana pembiakan ya, bibit yang digunakan serta feeding ya, tentunya ini berbicara tentang makanan, pakan ya. Nah, di mana dalam usaha peternakan tidak terlepas dari istilah kunci utama keberhasilan dalam usaha peternakan, yaitu ini diagram ini, segitiga peternakan, di mana ketiga poin ini dia saling berhubungan, saling mensupport, sehingga hasil akhir dalam usaha peternakan itu bisa tercapai dengan optimal. Ya. Nah, karena topiknya tentang pakan, tentunya harus diketahui dulu apa sih itu pakan, makanan, pakan, ransum, ya, pakan ternak. Selalu kita berbicara pakan ternak, tetapi kadang begitu ditanya apa definisinya, kadang susah untuk mendeskripsikan ya kan, tetapi sebenarnya maknanya dimengerti. Ada yang bisa mengeluarkan argumennya? Kira-kira apa pakan? Definisi pakan apa sih? Pakan? Apa ini dinamakan dengan pakan? Hah? Kira-kira apa pakan? Jadi tentunya pakan itu suatu bahan makanan yang dikonsumsi, yang bisa dimakan, ya? Bisa dimakan. Tentunya setelah dimakan, dia itu akan memberikan manfaat, bisa memberikan kegunaan bagi tubuh. Dalam hal ini kita berbicara ternak,
bagi tubuh ternak. Dan tentunya setelah dimakan, dikonsumsi, tentunya ternak tersebut harus tetap berada dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat kan? Ya, karena kan ada manfaat yang positif, bukan manfaat yang negatif ya. Harus ada yang menguntungkan bagi tubuh ternak. Ya, jadi ternak makan, ternak tetap dalam keadaan sehat, ya, dan ada manfaat yang bisa didapatkan, bisa dirasakan. Nah, jadi kira-kira kalau begitu bisa dideskripsikan definisinya apa? Pakan adalah, coba Egi, kira-kira tadi Ibu sudah jelaskan secara singkat. Coba Egi bisa merangkum kira-kira definisi dari pakan, kira-kira apa? Tinggal dirangkai tadi yang sudah Ibu jelaskan. Egi? Atau ada yang bisa? Bisa angkat tangan? Iya, silakan Adek. Bahwa pakan adalah campuran dari bahan-bahan makanan, dari bahan-bahan pakan, di mana akan diolah menjadi kebutuhan ternak. Jadi bisa dikatakan pakan ini campuran dari beberapa bahan. Iya, tadi Adek, pakan adalah campuran dari beberapa bahan makanan yang bisa dikonsumsi, ya, yang memberikan manfaat. Nah, ini kan bisa dilihat, sudah ada di slide-nya, ya. Jadi definisi secara umum ya. Nah, jadi pakan adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak, ya, baik berupa bahan organik maupun anorganik, yang sebagian maupun seluruhnya dapat dicerna serta tidak mengganggu kesehatan ternak ya. Jadi intinya pakan atau bahan makanan tersebut tentunya ada kandungan organik maupun anorganiknya. Jadi dia mengandung kandungan nutrien atau nutrisi ya. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh ternak. Itu yang bisa memberikan manfaat kepada ternak. Walaupun semua kandungan tersebut ada yang bisa dimanfaatkan dan ada nantinya yang bisa menjadi hasil buangannya ya. Jadi itu. Dan dalam usaha peternakan, kita dalam memelihara ternak, tentunya faktor pakan ini sangat penting ya, karena dalam usaha peternakan itu lebih dari 50%, mungkin kisarannya 70-80% itu kos biaya yang harus dikeluarkan itu yaitu untuk biaya pakannya ya. Nah, jadi sehingga nanti ada slide berikutnya kira-kira, karena kita kan kalau dalam usaha peternakan bagaimana biaya yang kita keluarkan seminimal mungkin sehingga nanti diharapkan kita bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin ya. Jadi pakan ini mutlak harus tersedia ya. Nah, jadi itu yang harus poin pentingnya di situ ya. Nah, tentunya tadi dia memberikan manfaat ya, memberikan manfaat kepada ternak yang mengkonsumsi makanan tersebut ya. Nah, jadi secara umum ada dua manfaat utama tujuan pemberian pakan pada ternak ya. Tentunya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau maintenance-nya ya. Jadi di sini maksudnya kebutuhan nutrien basal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok minimal ya, tanpa melakukan suatu aktivitas atau produksi. Dan ini biasanya tergantung juga dari bobot badan. Jadi di sini maksudnya kebutuhan hidup pokok ya. Jadi ternak dalam kondisi tidak dalam kondisi dia harus melakukan proses reproduksi misalnya, atau proses dia di tahap dia harus terjadinya penimbunan pertambahan bobot badannya ya, penimbunan dagingnya ya. Jadi ternak dalam keadaan hidup pokok ini
misalnya ya, dia kan setiap hari harus dalam keadaan dia tetap bergerak, ya, bernafas. Jadi aktivitas yang pokoknya yang dia lakukan setiap hari, ya. Nah, jadi itu kondisinya. Jadi kan bergerak itu kan harus membutuhkan energi kan? Bernafas juga harus membutuhkan energi. Dia mungkin berjalan-jalan di sekitar kandang, ya. Dia menanduk temannya. Jadi semua aktivitas itu tentu membutuhkan energi. Energi didapatkan dari mana? Ya dari tadi pakan yang dikonsumsi. Nah, jadi itu maksudnya ya, kebutuhan basalnya ya. Nah, karena kita pelihara ternak, tentu kan ada hasil yang ingin kita dapatkan kan? Kalau berbicara ternak potong berarti apa hasil akhirnya? Daging ya. Bagaimana ternak yang kita pelihara, kita rawat dalam jangka waktu tertentu, sehingga saatnya dia bisa dipanen, bisa dijual. Apa yang dijual? Dagingnya. Karena dijual daging, ada untungnya, ya, ada nilai ekonominya, ya. Jadi itu. Nah, sehingga kalau berbicara tentang produksi, ya. Nah, di sini tentunya bagaimana nutrisi yang terkandung dari pakan yang dikonsumsi tadi, selain tadi digunakan untuk kebutuhan pokoknya tadi, juga bisa digunakan untuk kebutuhan produksinya dan kebutuhan reproduksinya, ya. Jadi kan ternak selain ada hasilnya, kita kan mengharapkan juga ternak itu bisa berkembang biak, kan? Jadi ada yang dipelihara khusus mungkin untuk kalau berbicara ternak potong dagingnya proses penggemukan, ada juga yang harus kita pelihara untuk dia bisa menghasilkan keturunan, bisa menghasilkan anak, ya. Jadi itu. Sehingga poin yang kedua tujuannya itu bisa memenuhi kebutuhan produksi maupun reproduksinya. Kalau tadi kebutuhan produksi dagingnya, pertambahan bobot badan akan terjadi peningkatan bobot badannya, ada daging yang dihasilkan. Kalau reproduksi, berarti bagaimana prosesnya ternak tersebut dari dia mengalami masa estrus, ya, birahi, ya, baik pada jantan maupun betina. Kemudian setelah birahi dia masuk ke fase berikutnya, dia harus dikawinkan, ya. Nah, setelah dikawinkan, apa yang terjadi? Kalau ternak setelah melakukan perkawinan antara jantan dan betina, kira-kira apa yang terjadi kemudian? Nah, kebuntingan. Kebuntingan pada ternak betina, ya. Nah, setelah bunting, ya, proses buntingnya waktu tertentu, misalnya pada sapi kurang lebih 9 bulan, tiba saatnya terjadinya proses kelahiran, ya. Jadi itu. Jadi maksudnya dalam hal proses reproduksi itu yaitu tadi ya, proses reproduksinya birahi, kawin, bunting, melahirkan, ya. Jadi itu. Nah, kita sudah tahu tadi sama-sama tahu pakan ternak apa definisinya, tujuannya apa, untuk memenuhi kebutuhan apa. Nah, kemudian tentunya kita harus mengetahui jenis-jenis pakan ternak secara garis besar, ya. Karena kalau untuk berbicara ternak potong ruminansia, kebutuhan utamanya kan pakan dalam bentuk apa? Hijauan, kan? Nah, hijauan. Jadi ini secara umum pakan ternak, ya, dikelompokkan dalam 3 golongan, ya. Ada berupa pakan hijauan, ya. Ini pakan hijauan, ya, itu merupakan semua bahan pakan yang berasal dari tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan berupa daun-daunan, ya, bisa termasuk batang, ranting, bunga, dan mempunyai kandungan serat kasar 18%, ya, atau di bawah itu, ya. Di atas itu juga bisa. Nah, yang masuk kategori hijauan kira-kira apa? Fengki, hijauan apa fengki? Yang masuk golongan hijauan apa? Misalnya apa? Di sekitar kita ini ada enggak yang? Di sekitar lingkungan kampus kita ini? Ada?
Golongan apa? Rumput. Nah, misalnya rumput apa? Ada yang sudah penelitiannya menggunakan hijauan, menggunakan apa? Rumput apa? Hah? Rumput pakcong, panikum, ya. Kemudian yang kedua, golongannya pakan penguat atau biasanya disebut konsentrat, ya. Jadi ini pakan yang berkonsentrasi tinggi dengan kadar serat yang relatif lebih rendah dan mudah dicerna. Jadi dia ini sumber pakan utama seperti energi dan protein. Ini kalau golongan konsentrat itu biasanya bahan pakan yang kandungan proteinnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan golongan yang hijauan tadi, ya. Nah, kemudian keuntungannya juga kalau konsentrat itu dia lebih mudah dicerna, ya. Nah, yang ketiga, sebenarnya secara umum hanya dua, tetapi biasanya ada juga hasil diskusi itu menambahkan dengan poin ketiga yaitu pakan tambahan, ya. Jadi kalau pakan tambahan ini biasanya dia berupa vitamin, mineral, ya, urea, ya. Jadi biasanya sudah ada bahan pakan, kemudian mungkin bahan pakan tersebut kurang kandungan unsur nutrisinya, ada yang kurang, ya, sehingga ditambahkanlah dengan salah satu unsur yang bisa memenuhi sehingga dia bisa lebih terpenuhi unsur nutrisinya secara lebih sempurna kompleks, ya, itu maksudnya. Nah, berbicara tentang pakan, tadi hubungannya di definisinya tadi kan intinya juga tidak boleh mengganggu kesehatan ternak. Jadi pakan yang dikonsumsi harus tetap membuat ternak sehat, tetap sehat. Malah mungkin kalau ada ternak yang sakit diberikan pakan tertentu harusnya bisa membuat ternak menjadi sehat kembali, ya. Itu yang diharapkan sebenarnya, ya. Jadi syarat atau kriteria yang harus terpenuhi sehingga suatu bahan makanan tersebut bisa dikategorikan atau bisa dikatakan dia sebagai pakan ternak khususnya pada ruminansia, ya. Itu persyaratannya itu yang pertama tentunya secara umum karena ada manfaatnya dalam bahan makanan tersebut, pakan tersebut ada kandungan nutrien yang nutrisinya. Kandungan nutrien itu meliputi apa? Yang itu yang akan diambil manfaatnya ada karbohidrat, protein, lemak, mineral dan sebagainya, ya, dan teman-temannya, ya. Nah, jadi makanya syarat yang pertama itu pakan tersebut harus mengandung nutrisi yang lengkap, ya, yang sempurna, yang berimbang sesuai dengan kebutuhan dari ternak, ya. Dan yang kedua tentunya harus tersedia setiap saat, ya. Jadi ketersediaannya selalu kontinu, dia selalu ada. Kapan dibutuhkan dia selalu tersedia, ya. Jadi itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, ini juga yang paling penting. Walaupun mungkin dari segi kandungan unsur nutrisinya lengkap, tetapi mungkin ada, ya, suatu bahan pakan yang mungkin ternak tidak terlalu suka, ya, untuk memakannya, mengkonsumsinya, ya. Yang mungkin dari segi bentuknya, aromanya, teksturnya, ya. Jadi itu. Jadi yang harus diperhatikan juga poin pentingnya bahwa dari segi palatabilitas dari pakan tersebut, ya. Jadi ternak harus menyukai pakan tersebut, ya. Jadi tingkat palatabilitasnya. Nah, karena tadi nutrisinya lengkap, ya, akan dimakan, kan ternak mengkonsumsi pakan, makanan masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam saluran pencernaan. Pakan berada dalam saluran pencernaan akan terjadi proses pencernaan, kan, terjadi proses metabolisme yang ada zat-zat yang dalam konsentrasi yang kompleks diubah menjadi lebih sederhana, begitupun sebaliknya, ya. Jadi diharapkan bahwa bahan pakan tersebut harus mudah dicerna, ya, sehingga tidak menimbulkan gangguan, ya, pada tubuh ternak tersebut, ya. Nah, yang kedua yaitu tadi kita kan memelihara ternak harus sesuai dengan
tujuan kita, ya. Kayak ini ternak potong pasti tujuan akhirnya ternak yang kita pelihara diberikan pakan yang sesuai, yang cukup, sehingga terjadinya pertambahan bobot badan yang optimal, sampai nanti akhirnya dia bisa berproduksi secara optimal, bisa dijual. Ya, bobot badannya tinggi, berarti akan menggambarkan juga dengan daging lebih banyak yang akan dihasilkan, kan? Nah, sehingga pakan yang berikan kepada ternak kita harus sesuaikan dengan tujuan pemeliharaan kita, ya. Nah, berbicara tadi di awal Ibu sudah sampaikan kalau kebutuhan pakan kan bisa sampai 80% ya dalam suatu usaha peternakan, ya. Nah, sehingga kita kan berusaha peternakan, memelihara ternak, mengeluarkan prinsipnya kita mengeluarkan biaya serendah-rendahnya, seminimal mungkin, tetapi hasil bisa optimal, ya. Sehingga bagaimana kita menyiasatinya dengan bisa mendapatkan bahan-bahan pakan dengan tidak mengeluarkan terlalu banyak biaya, ya. Jadi bahan pakan tersebut harganya relatif lebih murah. Kalau berbicara mahal murah, tentunya dari tadi ketiga penggolakan itu kira-kira yang memerlukan biaya atau ada kos yang berlebih untuk mendapatkan bahan pakan tersebut kira-kira apa? Bahan pakan hijauan, konsentrat, atau bahan pakan tambahan tadi? Konsentrat, ya. Nah, jadi dalam memenuhi kebutuhan pakan dalam hal ini konsentrat, itu biasanya ada lebih kosnya lebih harus disediakan, ya, dibandingkan dengan hijauan. Kalau hijauan mungkin kan kita melakukan penanaman hijauan, ya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi Ibu mengenai pakan, ya. Kenapa pakan itu sebenarnya sangat penting, ya, merupakan salah satu faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan dalam usaha peternakan, ya. Tadi Ibu sudah jelaskan kebutuhannya secara umum harus memenuhi untuk kebutuhan hidup pokok, produksi dan reproduksinya, ya. Kemudian syarat pakan yang harus terpenuhi sehingga dia bisa memberikan manfaat, sehingga pakan tersebut bisa memberikan manfaat pada ternak, ya. Manfaatnya didapat sehingga produktivitas bisa dihasilkan secara optimal. Dalam hal ini berbicara ternak potong, yaitu produksi akhirnya yaitu berupa karkas atau daging, ya. Nah, selanjutnya karena untuk mata kuliah ini kan 2 kali pertemuan, ya. Untuk pokok bahasan pakan ternak potong nanti akan dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya di minggu depan. Tetapi sebelumnya Ibu akan sampaikan supaya materi yang Ibu berikan tadi betul-betul kalian bisa pahami. Jadi Ibu akan memberikan tugas, ya, yang akan dikumpul minggu depan sebelum kita lanjut pembahasan lanjutan dari materi ini. Jadi tugasnya kalian harus mereview kembali, meringkas kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Ada beberapa slide yang sudah Ibu jelaskan, ya. Nanti habis ini Ibu berikan slide-nya, kalian ringkas, ya, tulis tangan, ya, nanti dikumpul minggu depan. Nah, tugasnya juga karena kan harusnya kalian bisa mendapatkan juga informasi, mungkin buka medsos, ya, Google, ya, sehingga ada tambahan informasi yang terbaru, ya. Sehingga jangan hanya medsos, ya, harus juga ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kalian dapatkan, yang bisa menunjang materi yang sudah Ibu berikan, ya. Ya, jadi Ibu rasa perkuliahan hari ini Ibu tutup sampai di sini dulu, ya. Nah, insya Allah nanti kita semua dalam keadaan sehat. Minggu depan kita bisa ketemu lagi di jam dan waktu yang sudah sesuai jadwalnya di ruangan ini, di kelas ini. Semoga kita semua sehat-sehat. Dan Ibu tutup sampai di sini dulu pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.